Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, Bapak Dr. Haji Zulkarnain Sulaiman MAG, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Bapak Dr. Andreas Kago, yang kami hormati Ketua Jurusan, Ketua Prodi Ilmu Hadis, sekaligus juga sebagai Ketua Panitia, Bapak Dr. Misbahuddin As'ad, MTHI, hadirin, para dosen, teman sejawat, para mahasiswa, dan seluruh peserta webinar dari Sabang sampai Merauke, seluruh peserta seminar nasional yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini. Dalam kesempatan ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai bentuk kehormatan yang saya terima selaku Ketua Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia. Saya dapat memberikan sambutan, ya saya tidak menyebutnya keynote speaker lah ya, ini mohon maaf ya, dalam acara seminar nasional ini, dan selanjutnya selaku Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia, saya mohon izin untuk memberikan kata sambutan saja ya dalam acara webinar yang luar biasa ini dengan mengambil tema digitalisasi hadis antara metode kritik hadis dan metodologi pemahaman hadis untuk menguak hadis-hadis tentang moderasi beragama. Yang kami hormati Ibu Bapak, para peserta seminar nasional, tema yang diambil ini tidak saja penting, tapi juga sangat menarik. Karena hari ini kita sedang berada dalam satu fase kehidupan Internet of Things. Semuanya serba digital, semuanya serba otomatis. Ya. Ojek saja sudah digital sekarang ya. Ojek saja sudah online. Ya. Jadi tentu saja kita patut juga bersyukur bahwa kita alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai usia kita pada tahap ini, dan meskipun tentu saja apapun produk teknologi itu selalu bermata dua ya, selalu diibaratkan pisau bermata dua, kita dengan sisi akademik, aspek akademik kita, dengan common sense kita patut memilih yang terbaiklah yang kita pilih. Tentu saja hari ini kita tidak bisa menghindari bahwa perkembangan dunia digital itu telah masuk ke dalam kehidupan kita selaku manusia. Saat ini disadari ataupun tidak, hampir tidak ada aspek kehidupan manusia yang tidak terpengaruh atau tidak dirambah oleh proses digitalisasi itu. Berbagai produk berbasis teknologi digital bisa kita lihat, bisa kita rasakan, dan kita gunakan, kita manfaatkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Namun demikian, tentu saja kita masih bisa melihat atau banyak menemukan di masyarakat bahwa pengguna produk tersebut hanya dapat menerima informasi tanpa dibarengi dengan kemampuan memahami dan mengolah informasi tersebut secara baik. Sehingga masih cukup banyak masyarakat atau bahkan boleh jadi kita sendiri
terjerat oleh informasi yang tidak benar atau yang sering disebut dengan hoax itu. Termasuk ini tadi Pak Dekan juga sudah menyinggungnya, makna yang bersumber dari sumber ajaran Islam dalam hal ini adalah Al-Quran dan hadis yang dipelintir ya, tadi Pak Dekan menyebutnya seperti itu, atau istilah saya dibajak ya, dibajak untuk keperluan tertentu ya, untuk keperluan tertentu. Beberapa waktu yang lalu atau mungkin juga hari ini juga masih akan terus berlangsung pembajakan makna itu ya, pembajakan makna itu disesuaikan dengan keperluan kelompok tertentu atau keperluan ya siapa saja di antara masyarakat yang memiliki tujuan yang merasa tujuannya berhak nilai benar ketika merujuk kepada sumber-sumber ajaran tadi. Padahal belum tentu juga sumber-sumber atau teks atau nas yang terdapat dalam sumber-sumber ajaran itu sesuai dengan makna, sesuai dengan tujuan yang muncul pada waktu-waktu sesaat tersebut. Berkembangnya produk berbasis teknologi digital dan kemudahan mengakses informasi dalam bentuk digital telah melahirkan peluang sekaligus juga tantangan. Kalaulah tidak bisa dikatakan sebagai ancaman, sebagaimana digambarkan barusan. Untuk menghadapinya, mau tidak mau kita harus menyiapkan diri kita masing-masing untuk memiliki dan meningkatkan literasi digital dari waktu ke waktu, berpacu dengan derasnya arus informasi tersebut. Literasi digital dapat diartikan sebagai skill teknis operasional perangkat keras atau hardware digital dan perangkat lunak atau software digital, sekaligus juga menerima, memilih, dan memilah, serta mencerna informasi yang dapat melahirkan pemahaman tertentu tanpa harus terinfeksi pesan-pesan hoax atau pesan-pesan yang dipelintir atau pesan-pesan yang dibajak tadi. Kata digital, tadi Pak Adekan juga sudah menyampaikan, secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, digitus, yang berarti jari jemari tangan, ya, yang berjumlah 10 itu. Dalam bahasa Inggris, kata digital juga diartikan dengan yang berhubungan dengan jari. Dari pengertian tersebut, di antara kita kemudian dapat mengarah ke tradisi jari manusia menekan tombol pada layar sentuh. Tradisi ini juga telah melahirkan kemudahan dan kenyamanan ergonomis tertentu, seperti penggunaan keyboard virtual atau bahkan aplikasi tertentu, seperti talk to text. Jadi kita tinggal berbicara, maka aplikasi itu akan merubahnya secara otomatis dari suara kita atau suara siapapun yang mengucapkan teks tersebut kepada bentuk teks yang seperti yang biasa kita lihat ketika kita mengetikkannya, yang semuanya itu bermuara pada konsep literasi digital. Karena itu, diyakini dan dirasakan bahwa literasi digital paling tidak dapat menghadirkan kondisi pada 3 aspek berikut ini. Yang pertama adalah mempermudah pekerjaan yang boleh jadi pada awalnya sangat rumit. Yang kedua, mempercepat proses pekerjaan yang awalnya membutuhkan waktu yang relatif lama. Dan yang ketiga adalah efisiensi biaya yang awalnya relatif mahal. Ibu Bapak, para hadirin, peserta seminar nasional yang saya hormati dan saya banggakan, saya secara pribadi merasakan itu. Ya, mungkin di antara kita juga, di antara para dosen hadis yang masuk dalam generasi X ya. Saya ini termasuk generasi X, mungkin Pak Dekan juga masuk ke generasi X ya. Yang zaman mengetikkan skripsinya masih pakai mesin ketik ya, dan ketika salah pakai tip X yang dioleskan itu. Itu seperti itu mengalami itu semua. Nah, tentu saja ketika sekarang kita menerima bisa menikmati produk-produk digital itu dan kemudian digunakan dalam proses pembelajaran hadis dan ulumul hadis, kita akan menerima
berbagai kemudahan itu, dan ya alhamdulillah kita patut bersyukur untuk itu semua. Dalam konteks tema webinar ini kita bisa mengambil contoh, anggap saja takhrij hadis ya, sebagai sebuah metodologi khusus otentisitas dan validitas riwayat, misalkan dengan menggunakan media digital tanpa harus meninggalkan cara-cara lama, artinya takhrij manual via kitab-kitab yang biasa kita gunakan dahulu. Hari ini takhrij hadis dapat menggunakan media digital sekaligus juga menjadi pembuktian bahwa para pengkaji dan peneliti hadis juga memiliki literasi digital yang mumpuni, paling tidak dalam bidang penelitian hadis. Dalam kesempatan ini, baik sebagai Ketua ASILHA atau secara pribadi, saya tetap menyarankan agar para pengkaji atau peneliti hadis tetap menggunakan kitab-kitab fisik dalam kegiatan akademiknya, dalam batas-batas ketersediaan sumber daya. Dari pengalaman mengajar tersebut, mengkaji dan meneliti hadis menggunakan kitab-kitab fisik ternyata dapat lebih membantu kita semua, dosen, mahasiswa, peneliti, dan pengkaji dalam menyusun kerangka berpikir, terutama ketika pendekatan sejarah dipilih sebagai pendekatan dalam penelitian atau kajiannya. Pendekatan sejarah yang mengharuskan para peneliti atau pengkaji menyusun time series pertumbuhan dan perkembangan ilmu hadis misalkan, sebatas pengalaman pribadi telah relatif memudahkan proses penelitian atau pengkajiannya. Jadi kitab-kitab fisik itu tetap kita akan gunakan, meskipun kemudian formatnya menjadi PDF. Ya. Hari ini kita semua dapat menggunakan itu, dan ketika PDF itu sendiri dimaknai sebagai portable document format atau format dokumen portable itu, jadi kitab Syiarul A'lam An-Nubala itu yang berapa, 25 jilid itu, kemudian Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal yang 35 jilid itu sekarang cukup bisa dimasukkan ke dalam flash disk yang sekian giga, atau kita simpan di Google Drive kita masing-masing tanpa harus membawa flash disk. Selama di situ ada sinyal dan ada kuota, kita bisa mengaksesnya kapanpun, dimanapun, melalui Android kita masing-masing, melalui HP kita masing-masing, melalui smartphone kita masing-masing. Bentuk kitab-kitab fisik tersebut tentu saja tetap akan menjadi rujukan, ya, tetap akan menjadi rujukan, dan tentu saja kita akan mengkonversinya dalam bentuk digital, atau sudah terkonversinya dalam bentuk digital tadi, dalam bentuk PDF tadi. Tetapi ada juga hal yang perlu kita waspadai bersama terkait dengan aspek hukumnya. Apa yang dimaksud dengan aspek hukum? Ibu Bapak, para peserta seminar yang saya hormati dan saya banggakan, ternyata tidak semua format digital, kitab, buku dalam bentuk PDF itu tidak semuanya bisa kita peroleh secara gratis. Jadi ada semacam trade-off antara satu hal dengan hal lainnya. Kita hari ini bisa menggunakan kitab, fasilitas digital itu dengan relatif mudah, tetapi boleh jadi di antara kita ada yang belum mengetahui ketika kita masuk pada web tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, kita akan terjebak dalam pelanggaran hukum. Saya ambil contoh, termasuk juga di kolom chat saya sudah kirimkan, itu ada 15 situs yang bisa kita masuki, bisa kita gunakan, bahkan bisa kita unduh secara gratis. Ternyata ketika dicek di situs yang lain, ternyata produk-produk tersebut masih dijual secara komersial. Nah, ketika produk tersebut masih dijual secara komersial, tentu saja kita harus berhati-hati apakah ketika kita mengunduhnya tidak terjadi pelanggaran hukum. Nah, itu yang boleh jadi kita bisa mempelajarinya lebih lanjut. Saya mohon Anda diperkenankan kepada host untuk saya bisa berbagi layar. Mohon kalau sudah bisa saya berbagi layar. Dipersilakan, Prof. Oke, terima kasih. Nah, ini yang tadi saya sampaikan.
mulai dari almaktaba.org, ini free, kemudian islamweb.net, ini free, ya, kemudian muslimscholar.info, sampai dengan yang terakhir Lidwa. Nah, Lidwa yang versi free-nya ada, tetapi aksesnya terbatas. Nah, yang tadi saya maksudkan, di sini ada Wakfiyah dan Islam Way diantaranya, termasuk Kitabpedia. Ibu Bapak, saudara, para peserta seminar yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan, bagi siapapun yang sekarang sedang berada di depan komputernya masing-masing, boleh mengaksesnya, ya, boleh mengaksesnya untuk kemudian melihat seperti apa dalamannya, ya, seperti apa dalamannya, dan kita bisa mengunduhnya secara langsung di situ. Tetapi ya, tentu saja ini kita memerlukan juga semacam informasi tambahan, misalkan dari Kementerian Informasi, ya, kemudian kementerian-kementerian lain, ya, Kemenkumham misalkan, dan kementerian terkait lainnya, untuk kita bisa memastikan apakah ketika kita mengakses dan mengunduhnya, terutama mengunduhnya, sehingga ketika kita mengunduhnya kan berarti produk tersebut menjadi milik kita. Apakah itu melanggar hukum atau tidak? Itu mohon tentu saja saya berharap dari seminar ini ada satu poin rekomendasi untuk bisa memastikan terkait dengan hak-hak publik untuk mengakses sumber-sumber digital itu. Nah, dengan asumsi tidak adanya pelanggaran hukum, hari ini kita bisa menjadikan media digital sebagai wahana pembelajaran, pengkajian, dan penelitian bidang apapun, termasuk di dalamnya bidang hadis dan ilmu hadis. Nah, terakhir saya ucapkan selamat berseminar kepada seluruh jajaran panitia. Saya ucapkan selamat juga kepada Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, kemudian kepada IAIN Sultan Amai Gorontalo. Saya ucapkan juga selamat berulang tahun, ya, meskipun sebetulnya sebulan yang lalu, ya. Kemudian juga seluruh peserta dari Sabang sampai Merauke, dari Provinsi Aceh sampai Provinsi Papua, saya ucapkan selamat berseminar. Semoga kita semua memperoleh ilmu yang bermanfaat, memperoleh bekal yang mumpuni dalam rangka jihad bil ilmi untuk apa yang kita lakukan bersama. Tetap semangat, jangan lupa jaga protokol kesehatan, semoga COVID-19 segera berlalu. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq, nasru minallah wa watun qarib wa basyiril mu'minin wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada hadirin yang sudah membersamai baik online maupun offline. Jadi bapak-bapak pemateri di sini juga ada teman-teman yang hadir secara offline, ya, sejak tadi pagi, dan juga dan juga tadi partisipan sebanyak tertinggi itu sebanyak 145 orang, ya, mungkin karena sudah ketemu dengan waktu sholat, sudah mundur satu persatu. Baik, mungkin kita sudah berada di penghujung acara, ya. Mungkin kita di sesi terakhir adalah sesi foto bersama. Silakan mengaktifkan kamera bagi yang masih tersisa, ya, akan di screenshot, dan ya inilah foto bersama di masa pandemi, ya, seperti ini. Baik, silakan mengaktifkan kamera pada teman-teman yang masih hadir. Mohon maaf lagi di motor. Oh, Masya Allah, Bapak Prof, ya, senantiasa membersamai meskipun tadi Biar ada di foto bersama, ya. Perjalanan. Ya, terima kasih Pak Prof. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lagi. Ya. Atau datang ke sini langsung, ya. Kita akan buat workshopnya. Insya Allah. Baik, 1, 2, 3. Ya, dan lagi 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih
banyak Bapak Ibu dalam situasi yang hangat ini. Semoga Allah meridhoi kita dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memilih kita sebagai umat yang akan memberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Terima kasih ilmunya. Terima kasih. Mungkin kita tutup dulu, setelah itu ada ramah tamah ya, sebelum nanti meninggalkan Zoom satu persatu. Baik, demikian. Terima kasih banyak kepada Bapak narasumber yang sangat luar biasa hari ini meluangkan waktunya, pada Bapak Prof yang sudah meluangkan waktunya juga. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.